Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel 269. Salat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat 269 yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan di bulan Safar sudah sepatutnya kita lakukan untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya banyak yang menilai bahwa bulan Safar adalah bulan kesialan yang diyakini penuh bencana, musibah, kena, dan sebagainya. Padahal bulan Safar tetaplah seperti bulan-bulan lainnya menghadapi kesulitan seperti ini. Islam mengajarkan kita untuk banyak berzikir agar terhindar dari masalah. Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tidak pernah mengkhususkan amalan tertentu untuk dijalankan ketika bulan Safar saja, akan tetapi untuk memperoleh keutamaan dan pahala yang besar dari bulan Safar, ada baiknya untuk menunaikan ibadah harian sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman, berikut amalan di bulan Safar yang bisa diperbanyak dilakukan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Salah satu keutamaan berzikir adalah memperberat timbangan di akhirat, mendatangkan pahala, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan Allah maha besar. Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapatkan kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang kedua, salat duha. Salat duha adalah ibadah di pagi hari yang akan melancarkan rezeki. Dalam hadis diriwayatkan, di dalam tubuh manusia terdapat 369 yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Para sahabat bertanya, "Siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Nabi Allah?" Beliau menjawab, "Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, salat berjamaah di masjid. Dari Abu Ummah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka pahalanya
seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Daud. Keistimewaan dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah salah satu mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Lalu yang keempat, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan, dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Yang kelima, memanjatkan salawat atas Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca salawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, dihapuskan 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, membaca doa di antara azan dan iqamah. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iqamah, panggilan yang sempurna, dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, bangkitlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaat kepada dia di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah memberikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kedelapan, mengajak pada kebaikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, bersedekah. Keutamaan bersedekah dalam Islam sangatlah banyak. Bersedekah tidak harus mengeluarkan harta berlimpah. Yang terpenting adalah niatnya sedekah. Juga dapat menjauhkan kita dari neraka jahiliyah, neraka jahanam, neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kurma tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Kemudian yang ke-10, menyambung tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 10 amalan yang bisa dilakukan di bulan Safar, yang bisa kita perbanyak agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu istiqomah beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.